Minasan konnichiwa, Jinsai Base no Bishia desu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan Gino Jishu dan Tokutei Gino. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai Tokutei Gino. Tokutei Gino itu termasuk visa yang baru ya untuk bekerja di Jepang. Tokutei Gino itu ada sejak April tahun 2019, jadi sebelum corona. Tokutei Gino itu bertujuan untuk mencukupi tenaga kerja di Jepang yang semakin berkurang. Nah, Tokutei Gino ini memiliki arti kalau di bahasa Indonesia kan itu jadinya visa keahlian khusus, dan kalau di bahasa Inggrisnya sering disebut SSW, singkatan dari Specified Skilled Workers. Sesuai dengan namanya, Tokutei Gino ini berlaku untuk 14 bidang pekerjaan sebagai berikut. Nah, itu dia tadi 14 bidang pekerjaan Tokutei Gino. Untuk kalian yang ingin mendapatkan visa Tokutei Gino, kalian harus lulus 2 tes, yaitu yang pertama adalah tes bahasa Jepang minimal N4 atau JFT level A2, dan skill sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan kalian geluti nanti. Untuk Tokutei Gino ini dibagi menjadi 2, yaitu Tokutei Gino 1 dan Tokutei Gino 2. Tokutei Gino 1 itu level bahasa Jepangnya masih menengah, sedangkan Tokutei Gino 2 itu harus lebih tinggi bahasa Jepangnya. Terus kalau yang Tokutei Gino 1 nggak boleh bawa keluarga, kalau yang Tokutei Gino 2 boleh bawa keluarga. Untuk Tokutei Gino 1 izin tinggalnya sampai 5 tahun di Jepang, sedangkan yang Tokutei Gino 2 izin tinggalnya bisa terus diperpanjang selama dia masih bekerja. Nah, untuk Tokutei Gino 2, sektor pekerjaannya adalah di bidang pembuatan kapal dan konstruksi. Oke deh, yuk kita bahas mengenai perbedaan Gino Jishu dan Tokutei Gino. Gino Jishu itu berstatus sebagai pemagang. Jadi mereka itu ke Jepang untuk melatih skill, dan ketika mereka pulang ke Indonesia, ilmunya itu bisa dipraktikkan di Indonesia. Sedangkan Tokutei Gino dianggap sebagai pekerja di Jepang, sehingga mereka itu dianggap setara dengan para pekerja dari Jepang. Untuk Gino Jishu ada batasan usia, yaitu dari 18 tahun sampai 25 tahun. Sedangkan Tokutei Gino itu nggak ada batas maksimal usia. Untuk Gino Jishu, lembur dibatasi karena mereka kan dianggapnya sebagai pemagang ya. Sedangkan yang Tokutei Gino itu dianggap sebagai pekerja yang setara dengan para pekerja dari Jepang, sehingga mereka pun lemburnya sama dengan para pekerja dari Jepang. Lanjut mengenai gaji, untuk Gino Jishu gajinya itu UMR Jepang. Sedangkan untuk yang Tokutei Gino bisa lebih dari UMR Jepang. Lalu untuk yang Gino Jishu itu selama 3 tahun masa kontrak tidak bisa pulang ke Indonesia. Sedangkan Tokutei Gino itu bisa pulang ke Indonesia karena punya cuti sama dengan para pekerja Jepang lainnya. Tapi karena statusnya yang sama dengan pekerja Jepang lainnya, maka hak dan kewajibannya pun sama dengan para pekerja Jepang lainnya. Haknya contohnya cuti seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus mendapatkan tunjangan-tunjangan yang pada umumnya diberikan perusahaan kepada para pekerja. Tapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Contohnya pajaknya mungkin lebih berat. Untuk pekerjaan pun tanggung jawabnya lebih berat, lebih harus bisa dipercaya karena dianggapnya sudah bukan berlatih lagi, tapi beneran bekerja gitu. Makanya harus lulus tes keahlian. Untuk Gino Jishu, ke Jepangnya harus melalui LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, atau lembaga pengirim gitu ya.
Sedangkan Tokutegi no itu bisa mandiri, bisa sendiri, tapi lewat LPK juga bisa. Untuk ex-jishusei yang ingin mengambil Tokutegi no jalur mandiri, kalian harus benar-benar periksa data-data kalian. Apakah sudah lengkap, terus apakah benar data yang diperlukan itu yang ini. Saya sarankan sebaiknya kalian tanya ke LPK tempat dulu memberangkatkan kalian ke Jepang mengenai data-data kalian. Yang berikutnya, untuk Ginojishu tidak bisa berpindah-pindah perusahaan kecuali dalam suatu kondisi tertentu atau ada masalah yang besar. Untuk yang Tokutegi no itu boleh berpindah perusahaan asalkan masih satu bidang. Lanjut, untuk yang Ginojishu itu sayang sekali tidak bisa membawa keluarga ke Jepang. Untuk yang Tokutegi no bisa membawa keluarga ke Jepang, tapi hanya untuk Tokutegi no 2. Yang terakhir, untuk Ginojishu itu tidak bisa mengambil SIM di Jepang, SIM mobil, SIM motor gitu ya. Tapi untuk Tokutegi no, karena dianggap setara dengan para pekerja Jepang lainnya, harusnya sih bisa. Gitu. Informasi tambahan untuk teman-teman, untuk mendapatkan visa Tokutegi no itu tidak harus menjadi ex-jishusei dulu. Jadi yang belum pernah berangkat ke Jepang pun bisa mengambil Tokutegi no asalkan lulus persyaratan tes-tesnya. Sedangkan yang dari jishusei untuk menjadi Tokutegi no itu lebih mudah. Apalagi dari Sango menjadi Tokutegi no itu lebih mudah lagi. Oh iya, Sango itu adalah jishusei yang menambah masa kontraknya selama 2 tahun lagi. Untuk kalian yang jishusei mau mengambil Tokutegi no dan ingin di perusahaan yang sama, itu juga bisa. Mau ganti perusahaan juga bisa. Oke deh, sekian dulu ya informasi untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman atau kenalan kalian yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.